Selamat siang teman-teman, kakak semuanya. Selamat siang. Siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana kakak kabarnya? Sehat? Sehat. Luar biasa. Mohon izin untuk siang hari ini kakak terkait dengan kegiatan kita Zoom ya, bahwa sebetulnya kita Zoom di tanggal 24 ya. Kita majukan ke tanggal 23. Nah, mungkin bagi kakak yang akan merayakan hari raya, selamat hari raya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Mungkin itu kakak ya. Sebelum dilanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin salah satu silakan siapa yang memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, kita berdoa. Ya, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Ari. Bagaimana Kak semuanya? Sudah mengerjakan tugas 1.4? Masih proses, Kak. Ya, saya harapkan Kak sehabis modul ini melaksanakan virtual Zoom pada hari ini, modul 1.4 Kakak bisa menuntaskan tugas yang ada di 1.4. Begitu, karena tugasnya itu sudah diminta dan untuk dinilai, jaga kebersamaan ya, saling koordinasi ya, saling sama-sama menghargai dan menghormati aja apa yang kita lakukan pada diseminasi PJOK, PPKG, PJOK pada bulan-bulan itu ya Kak. Yang mohon izin share screen ya. Kelihatan nggak Kak? Udah muncul? Belum Kak. Belum kelihatan. Kayaknya di saya kendala sinyal ya Kak. Bisa kelihatan ya Kak? Udah kelihatan? Sudah Kak. Sudah. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini ya di modul 1.4 kita mengawali dengan salam. Mungkin tadi sudah ya Kak. Saya harapkan nantinya pada pembelajaran kali ini kita berada pada 3JP, nanti berakhir mungkin di jam 2 kurang 20 menit ya Kak Arya. Itu. Nah, saya harapkan Kak bisa mempersiapkan mungkin air ya, Dekah. Ini makanan nanti kita ada jeda sedikit nanti ya, biar tidak terlalu tegang, kita santai saja karena mohon maaf tadi juga terlambat, saya masih ada kegiatan. Nah, begitu. Mohon izin ya Kak ya. Pada
modul kali ini yaitu modul 1.4 tentang isu-isu sosial dalam PJOK. Nah, sebelum kita memasuki ya, Kak, kita tetap membuat kesepakatan bahwa tetap kita menyalakan kamera ya pada saat kegiatan Zoom virtual untuk selanjutnya. Terus mematikan mikrofon bila mana tidak diperlukan. Hadir seutuhnya dalam kegiatan diseminasi PJOK ini karena absensi itu tetap tercatat langsung ya di Drive. Terus menghargai waktu bersama, mohon izin tadi ya dia ada kegiatan dan mohon maaf sekali agak terlambat ya 30 menit. Terus maksimalkan fitur chat yang ada di dashboard Kak, mungkin jempol ataukah tepuk tangannya ataukah yang lainnya. Terus raise hand bila mana Kakak akan mengajukan suatu pertanyaan ataukah mau permisi ataukah bagaimana. Terus yang terakhir mungkin gangguan teknis ataukah sinyal. Mungkin di masing-masing wilayah tidak sesuai dan tidak sama karena sinyal itu tergantung dari keadaan kita pada saat itu. Begitu. Itu Kakak semuanya ya. Sebelum lanjut, Kakak pembukaan kita 5 menit itu sudah berjalan dengan baik. Nah, sebelum mengawali ya kita Kakak silakan menuliskan benda ataukah binatang ataukah yang lainnya di kolom chat terkait dengan apa yang menjadi pembawaan Kakak sendiri. Itu. Silakan Kakak. Saya izin stop sharing dulu. Kakak silakan menulis di kolom chat benda ataukah hewan yang menggambarkan diri Kakak masing-masing. Kalau bisa hewan ya. Kalau benda mungkin kemarin-kemarin sudah. Sekarang hewan. Mungkin hewan mana yang menggambarkan terkait dengan diri Kakak masing-masing. Silakan. Kak Sabdo sudah. KYD sudah. Kak Dwi sudah. Kak Ari sudah. Kak Yogi sudah. Mungkin ada yang resen langsung boleh Kakak. Pak Is sudah. Kak Sudi sudah. Kak Sumano sudah. Kak Sumano tidak boleh lepas dari Sampi kayaknya. Awang mungkin Pak. Gogol. Sudah semua? Binatang Wan, binatang Wan.
Coba Kak Faiz. Kak Faiz ini menulis burung. Burung tuh banyak Kak Faiz. Burung apa? Silakan Kak. Izin Kak Fasil. Kalau saya menjawab burung, karena apa? Sebagai seorang pendidik, itu mau diajak, apalagi kita guru olahraga ya, yang biasanya di lapangan. Contoh kayak hujan, kita masih tetap di lapangan. Panas, tetap kita di lapangan. Burung itu kan bisa terbang kemana-mana. Nah, sama kayak guru olahraga itu Pak. Bisa diajak kemanapun. Asalkan apa? Asalkan itu kumpul bersama-sama Pak. Kalau menurut saya, kalau saya mengibaratkan diri saya ini sebagai seorang burung Pak. Burungnya burung apa? Ya semua macam jenis burung yang bisa terbang Pak. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Kak Faiz memang top ya. Coba Kak Sumane. Kak Sumane jawab sapi. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator ya. Kalau menurut saya, karena kegemaran saya memelihara sapi ya, zaman sekarang ini rumputnya kan agak sulit, curah hujannya sedikit. Nah, makanya saya ibarat sapi. Nah, kalau pas saya jadi guru, soalnya pertama ilmu untuk IT-nya kurang. Nah, makanya di sini saya ibaratkan teman-teman semua ibarat rumput, maaf dulu ya. Nah, soalnya di sana saya bisa lihat mana kekurangannya, saya bisa belajar sama yang senior gitu. Terima kasih. Oke, baik sekali Kak Sumane. Mungkin Kak Sumane berapa punya sapi Kak Sumane? Punya sapi cuma 4 aja, laki semua. Nanti pas Idul Adha baru kirim. Terima kasih. Oh, ternyata Kak Sumane sedagar sapi ya. Coba Kak Yogi, coba. Kak Yogi ini apa tulisannya tuh? Nggak ngerti saya. Ya, baik, atas waktunya. Mohon izin menjawab Pak Fasil. Jadi di sini saya menjawab dog, atau artinya anjing gitu ya. Jadi anjing ibaratkan, saya pernah mendengar kata-kata yang bagus untuk binatang anjing, yaitu di mana dia menyampaikan bahwa ketika anjing diberikan makan sekali, dia akan mengingat seumur hidupnya siapa yang dia memberi makan. Tapi ketika manusia, ketika kita sudah memberi dia makan sekali, 2 kali, dia akan bisa lupa. Itu mungkin dari saya Pak Fasil. Terima kasih atas waktunya. Oke, luar biasa sekali ternyata ya Kak. Guru PJOK ini ternyata luar biasa ya tangkapannya. Berarti hampir sama. Hewan anjing itu tidak selamanya dia jelek. Bahkan seperti dibilang Kak Yogi itu bahwa ada baiknya juga di kala mana diibaratkan seperti itu. Mungkin ada anjing yang memang betul-betul tidak bisa kita pergunakan. Ataukah mungkin karena kurang bersahabat antara hewan tersebut dengan kita. Mungkin itu. Kalau Kak Surya, coba Kak Surya. Baik, terima kasih Kakak atas waktunya. Di sini saya menjawab singa ya, karena sesuai dengan bintang saya Leo, itu singa ya, saya suka saja dengan singa. Singa itu adalah raja rimba, raja hutan ya. Tapi sekuat-kuatnya singa, ada juga yang bisa mengalahkan, yaitu singa betina. Seperti itu Pak. Terima kasih. Takut istri. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke, baik sekali. Mungkin apa yang dibawakan oleh Kak Surya itu mungkin itu menyangkut dengan pribadi mungkin ya, karena apa yang ini
pasti tidak lepas dari acuan kita terhadap pribadi sendiri. Itu. Oke. Terima kasih Kak Surya, udah terbuka sekali. Siap. Ya, Kak yang lain mungkin ya dengan memaparkan suatu apa yang sama terkait dengan hewan itu mungkin mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Mungkin itu ya Kak semuanya ya. Terima kasih Kak semua ya. Dan tidak semuanya hewan itu jelek gitu. Nah, oke ya Kak, terima kasih. Kak, saya izin share screen ya. Bisa dilihat ya Kak semuanya? Bisa. Ya. Bisa. Tujuan sesi kali ini yaitu adalah peserta mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang muncul isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Nah, saya mau tanya kepada Kak semuanya. Bisa tulis di kolom chat ataukah langsung mungkin yang raise hand boleh? Ya, yang lain mungkin bisa tulis di kolom chat. Seperti apa sih Kakak untuk mengidentifikasi bentuk isu sosial tersebut? Mungkin ada yang raise hand? Satu atau dua orang terkait dengan mengidentifikasi bentuk isu sosial. Itu seperti apa? Mungkin ada yang raise hand? Silakan. Kak Kurniawan. Silakan Kak Kurniawan. Baik, terima kasih Kakak. Jadi isu-isu sosial ya yang ada dalam pembelajaran PJOK mungkin begitu Kakak ya. Ya, betul. Ya, contohnya itu mungkin kalau saya lihat itu tentang pembulian ya, tentang bullying gitu. Seperti itu Kakak. Oke, terima kasih Kak Kurniawan. Terima kasih Kakak. Baru dua orang. Mungkin lagi satu yang lain. Coba Kak Dian.
Ya, Pak Fasil. Pak Fasil. Ya, silakan Kak Dian. Arti sinkronus Pak Fasil, saya belum mengerti saya Pak Fasil. Gimana Kak Dian? Dari pertanyaannya Pak Fasil, bagaimana pertanyaannya Pak Fasil? Peserta mampu. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial. Begitu. Namun, seperti apa bentuk isu sosial yang pernah Kak alami di sekolah? Seperti itu, Kak. Oke, baik Pak Fasil. Menurut saya Pak Fasil, isu sosial yang terjadi di sekolah saya biasanya hampir sama seperti yang Bapak sebelumnya sampaikan. Bapak siapa tadi? Pak Surya ya. Bapak Surya sampaikan yang sering terjadi di sekolah saya itu memang sering tentang ini Pak Fasil, apa ya tadi? Masalah apa tadi Pak Fasil yang disampaikan Pak Surya? Tentang bullying. Benar-benar sekali Pak. Benar, tentang bullying. Yang pertama mungkin nyacatin orang tua, mungkin nyebut nama-nama orang tua Pak Fasil. Gitu Pak Fasil. Itu aja Pak Fasil. Oke, Kak Dian. Nah, mungkin hampir sama dengan Kak Kurniawan ya. Oke, Kak Kurniawan. Mungkin coba tadi saya lihat jawabannya Kak Surya. Bagaimana maksudnya Kak Surya? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kan maksud saya kesetaraan gender itu baik laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam pembelajaran PJOK. Di sini hal yang pernah saya alami seperti seringkali ditemukan bahwa murid-murid laki-laki itu lebih dominan atau lebih sering mendapatkan kesempatan bergerak daripada yang perempuan, karena kan mungkin motorik peserta didik saya itu cenderung laki-laki itu lebih bagus motoriknya, maka dari itu yang perempuan tuh lebih sedikit mendapat percobaan seperti itu. Oke, sudah Kak Surya? Sudah Kak. Nah, itu kesamaan gender. Nah, terkait dengan apa yang dibuat oleh Kak Surya, itu apakah kita itu, mungkin kakak yang lain juga bisa memberikan pendapat, apakah kita melakukannya sama seperti Kak Surya ataukah bagaimana Kakak terkait dengan persamaan gender itu? Izin Kak menanggapi. Silakan Kak Sabdo. Sambil jalan Kak ya. Siap. Kalau menurut saya Kak, kalau dibilang dalam pembelajaran itu kesamaan gender, laki-laki lebih banyak mencoba, itu kalau dalam pembelajaran saya sih enggak Kak. Karena kita satu sisi pada saat kita pembagian kelompok, ya ini kan kita belajar berkelompok ya, saya lebih sering Kak. Jadi pada saat kita pembagian kelompok itu pasti saya menyesuaikan gitu. Kalau kita satu kelompok itu pasti ada lakinya, pasti ada cowoknya. Nah, jadi pada saat dia melakukan praktek dalam kelompok, mereka akan melakukan sama-sama kayak gitu, Kak. Tidak mendominasi lah kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, Kak Sabdo, baik sekali dan hati-hati di jalan. Sangat luar biasa Kak Sabdo ya. Nah, mungkin hampir sama pandangan Kak Sabdo dengan saya terkait dengan persamaan gender. Kita tidak harus mengharuskan bahwa memfokuskan kepada laki-laki yang untuk melakukan gerakan ataukah laki-laki yang lebih dominan dalam melaksanakan kegiatan, itu tidak. Nah, mungkin hampir sama Kak Sabdo itu mungkin pelaksanaan pembelajarannya itu dengan melaksanakan
berdiferensiasi, yaitu berkelompok. Nah, di sana kita bisa mengetahui dan memahami bahwa dalam persamaan gender itu kita harus bisa menyeimbangkan terkait dengan mungkin laki-laki dan perempuan. Terkadang ini pada saat apa kita melaksanakan itu yang dominan, mungkin terhadap laki-laki, ataukah terkadang pula ada beberapa pembelajaran yang mungkin dominannya itu kepada perempuan. Nah, di sana kita harus bisa menyamakan dan memberikan kesempatan bagi gender yang lain untuk berani tampil dan berani menunjukkan jati diri terkait dengan apa yang kita tunjukkan dalam suatu pembelajaran. Mungkin itu ya pandangan saya terkait dengan adanya persamaan gender. Mungkin itu Kak Surya ya. Terima kasih. Nah, karena pendapat kita juga berbeda, namun mempunyai tujuan dan capaian yang sama. Mungkin itu. Terima kasih ya Kak semuanya. Oke, Kak Yede sudah, Kak Dwi sudah, ya. Oke, terima kasih ya Kak semua. Pembelajaran kali ini yaitu 135 menit. 15 menit kita pembukaan, 15 menit yaitu mengapa, diskusi konseptual pendahuluan, dan 10 menit mungkin kuis ya ataukah isu-isu sosial dalam PJOK. Terus 45 menit nanti bagaimana kita akan melaksanakan diskusi mengenai bagaimana peserta bersikap melalui pembahasan studi kasus. Nanti Kak mungkin kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti saya akan kirimkan kasus-kasus yang nanti dibuat gitu. Terus 35 menit nanti merefleksikan, mungkin mempresentasikan terkait dengan kasus yang akan diberikan. Terus 15 menit terakhir kita penutup penjelasan tugas, lakukan refleksi akhir di modul 1.4. Diharapkan juga Kak semuanya nanti habis sesi tatap muka, tatap maya seperti ini, di modul 1.4 mungkin Kak bisa menuntaskan pembelajaran ataukah tugas-tugas yang ada di LMS. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih. Nah, kita masuki kepada pembelajaran 15 menit yaitu mengapa. Nah, Kak bisa lihat ini. Bisa dilihat ya Kak semuanya? Bisa Pak Fasil, bisa. Biasanya guru memberikan pengumuman. Hari ini kita akan belajar tentang senam aerobik. Nah, seperti tadi dibilang, bila mana kita akan adanya persamaan gender, terkadang murid laki-laki spontan berteriak. Pasti ada sedikit kendala dari pihak peserta didik laki-laki. Mungkin ya Kak, yang di sekolahnya apakah seperti itu atau bagaimana Kak? Iya Kak, yang laki-laki lebih antusias. Ya, nah itu. Biasanya seperti itu Kak ya, terkait dengan kita kadang melakukan, karena apa? Dalam pemikiran dari peserta didik laki-laki bahwa pembelajaran senam aerobik itu kurang kurang efisien, kurang diminati. Kurang diminati oleh peserta didik laki-laki. Dia lebih cenderung kepada praktek yang lebih permainan biasanya. Lebih berat di dalam melaksanakan pembelajaran ketimbang praktek yang ringan seperti senam aerobik. Bahwa sebetulnya senam aerobik itu sangat bermanfaat untuk kita semua, Kak. Nah, apabila kita di rumah itu lebih bisa menguasai ketimbang kita melakukan suatu permainan yang ada kita di rumah.
Kalau kita melakukan permainan, mungkin permainan yang notabene-nya itu adalah dalam kapasitas besar, mungkin kita agak lebih sulit begitu. Nah, mungkin ini ada lagi, guru memberikan pengumuman, mungkin Kak akan memberikan pengumuman bahwa hari ini kita akan bermain sepak bola. Nah, ini ada timbal baliknya, Kak. Dari murid perempuan, silahkan bermain di lapangan sebelah, dan murid laki-laki di lapangan yang sini. Murid perempuan pasti akan berteriak juga, bahwa pandangan dari murid perempuan itu bahwa sepak bola itu adalah bukan olahraga yang diminati oleh perempuan. Nah, makanya dari perbedaan ini, kakak harus bisa menyeimbangkan antara gender laki-laki dan gender perempuan itu bisa melakukan kegiatan yang sama dan nantinya mendapatkan tujuan dan capaian pembelajaran yang optimal terkait dengan peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu ya Kak. Mungkin ada di sekolah Kak yang siswa perempuannya yang senang main sepak bola Kak. Jarang Kak, jarang. Jarang ya? Jarang Kak, jarang. Biasanya di kelasnya Pak Kak Sumano itu banyak ada generasi sepak bola perempuan. Oke Kak, saya lanjutkan. Nah, Kakak silakan tulis di kolom chat terkait dengan pertanyaan mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Itu. Silakan. Kakak bisa tulis di kolom chat, mungkin ada yang langsung raise hand, silakan langsung berbicara, boleh.
Sorry. Silakan Kak Sudi. Baik, terima kasih Kak Basil atas waktunya. Saya ingin menanggapi. Mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Menurut saya, dengan memiliki kepekaan ini, guru PJOK bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, positif, dan relevan dalam kehidupan siswanya. Dan guru juga dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai sosial yang penting. Begitu, Pak Wasil. Oke, terima kasih Kak Sudi. Mungkin coba Kak Wipra, silakan Kak Wipra. Baik, terima kasih Kak Basil. Sini saya akan menjawab menurut persepsi saya ya. Mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Ya, menurut saya dalam proses pembelajaran itu bagaimana karakter siswa itu berbeda-beda. Ya, ada yang keras, ada yang ego seperti itu. Ada yang malu-malu. Nah, jadi bagaimana dalam proses pembelajaran itu supaya proses belajar itu supaya kondusif, efektif, efisien, menyenangkan. Nah, jadi antar siswa itu tidak membeda-bedakan atau mengejek atau membuli dengan temannya, sehingga teman yang lainnya itu jadi takut seperti itu. Nah, sehingga bagaimana peran guru PJOK agar bisa dalam proses itu tidak ada membeda-bedakan siswa ini dengan siswa itu, siswa A atau siswa B. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih Kak Wipra. Luar biasa, baik sekali ya. Udah mungkin semua mencakup apa yang dibahas oleh Kak Wipra. Mungkin ya Kak yang lain yang belum silakan tulis di kolom chat. Kak,
Pentingnya peka terhadap isu sosial, yaitu perbedaan individu. Individual difference adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka ataukah inklusif. Mungkin dari pertanyaan kakak tadi, ada yang sudah mengarah ke perbedaan individu seperti ini. Terus pentingnya peka terhadap isu sosial, yaitu elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Maka guru perlu melatih kepekaan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik. Mungkin itu Kak ya. Nah, apakah Kakak sudah peka enggak dengan konsep yang didapat dalam pembelajaran peserta didik? Gimana Kakak? Apakah Kakak itu sudah peka terkait dengan apa yang menjadi program perjalanan dalam pembelajaran peserta didik terkait dengan isu sosial yang ada di sekolah masing-masing? Sudah. Ada enggak yang enggak peka begitu? Sudah, Kak. Di dalam kepekaan itu, apakah Kakak pernah enggak menuntaskan kepekaan itu menjadi pembelajaran itu fokus dan tidak ada lagi terarah terkait dengan adanya isu ataukah persamaan gender ataukah penghalang-penghalang yang lain terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Gimana Kak? Saya yakin bahwa Kakak semua pasti bisa melaksanakan itu. Dan saya harapkan biasanya terkait dengan adanya hal itu, pasti yang paling pertama itu adalah guru PJOK yang menjadi apa istilahnya, penyelesaian dalam satu permasalahan, itu udah pasti. Bila mana ada permasalahan atau problema, itu pasti guru PJOK yang biasanya menjadi pusat penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Biasanya seperti itu yang pernah saya alami dan pernah saya lihat ya. Itu. Mungkin saya harapkan juga seperti itu dari kakak semuanya. Nah, di sini kita akan mempelajari 10 menit tentang apa yang menjadi tujuan kita dalam pelajaran. Nah, isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkungan pembelajaran PJOK? Itu tadi sudah, dan isu-isunya berbagai macam ya terkait dengan apa yang menjadi perjalanan dalam kontak kita sebagai guru dan murid dalam melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, ini mungkin isu yang paling sangat dominan ataukah isu yang paling terkadang kita sulit untuk mengoptimalkan terkait dengan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, tapi saya yakini bahwa guru PJOK itu tidak ada kata mengenal sulit ataukah susah dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena saya yakin guru PJOK adalah siap di segala bidang, baik di luar, di dalam ruangan, apalagi di dalam ruangan ya, kita tidak kepanasan, kehujanan seperti yang dibilang tadi Kak Faiz, itu luar biasa sekali bahwa kita adalah guru yang spektakuler, dalam artian guru yang siap mengalami pembelajaran di segala bidang maupun di segala lini. Oke, itu ya Kak. Nah, dari permasalahan rekap fakta yang dilihat, Kakak bisa menulis ya
di kolom chat. Nah, bisa menulis di kolom chat terkait dengan isu-isu sosial yang ada pada pertanyaan di dashboard, Kakak. Silakan ya Kak, bisa tulis di kolom chat. Untuk nomor 1 itu seperti isu sosial apa yang ada di dalam fakta yang pernah dialami oleh Tina, begitu. Silakan Kakak. Mungkin ada yang mau menjawab soal nomor 1. Silakan. Coba Kak Mertiase. Silakan Kak Mertiase. Kakak yang lain boleh tulis di kolom chat. Terima kasih waktunya Kak. Untuk yang nomor 1, Tina salah satu murid yang memiliki berat badan berlebihan, tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid lainnya. Isu sosial yang terjadi di sana mungkin kesenjangan fisik nih ya Kak. Karena kesenjangan fisik. Ya. Karena berat badan Tina itu lebih besar daripada teman-teman yang lainnya. Makanya dia mungkin merasa malu atau takut saat melakukan gerak roll depan dan roll belakang. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak Merte. Coba Kak Ari, nomor 2 Kak Ari. Baik, terima kasih Kak. Jadi berdasarkan isu sosial yang terdapat dalam kolom nomor 2, bisa saya tanggapi, yaitu terjadi isu sosial disabilitas Kak. Karena dalam kegiatan tersebut ada murid kelasnya yang memakai sepatu roda. Isu ini memang sulit apa ya Kak ya? Boleh sedikit memaparkan Kak ya, dalam sekolah kita, walaupun sekolah kita memakai inklusi ya, sekolah yang bisa menerima disabilitas. Namun terkadang kita sebagai guru PJOK memandang sebelah mata anak-anak tersebut. Kita di sekolah umum tidak diajarkan atau tidak diberikan pembelajaran khusus bagaimana kita menangani anak-anak yang berdisabilitas khusus. Maka dari itu sebenarnya pemerintah harus memberikan kita program bagaimana kita mengajarkan anak-anak yang memiliki disabilitas khusus. Tidak semua disabilitas itu sama. Mungkin ada yang fisiknya, mungkin ada yang mentalnya, ada yang psikisnya. Jadi itu juga salah satu sebenarnya dilema bagi kita sebagai guru olahraga dalam mengajarkan pembelajaran di kelas. Begitu Kak, terima kasih Kak. Oke, Kak Ari. Mungkin sudah langsung dijelaskan oleh Kak Ari ya, yang dimana kendala Ibu Nida itu seperti apa, bahwa Kak sudah bisa memahami terkait dengan isu yang dialami. Mungkin nomor 3, Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat kalau mau masukkan bola, jangan kayak perempuan. Nah, ini mungkin coba KYD, silakan KYD. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan situasi atau fakta, Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat kalau mau masukkan bola, jangan kayak perempuan. Menurut saya ini isu sosial di genre kakak ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya pembelajaran PJOK itu
pendidikan jasmani berbeda dengan pendidikan olahraga sebenarnya menurut saya. Jadi walaupun siswa itu tidak harus sebenarnya perempuan ataupun laki-laki tidak harus sebenarnya bisa sesempurna seperti atlet, karena kita mendidik bukan melatih yang nantinya akan hasilnya seperti atlet. Jadi setidaknya siswa itu memahami secara konsep dari materi tersebut, kemudian dapat melakukan dengan rubrik yang sudah dilakukan walaupun tidak sesempurna atau tidak sekuat yang bisa dilakukan. Jadi menurut saya Pak Hadi memberikan motivasinya itu kurang tepat menurut saya, karena di sana sudah seperti tidak menyetarakan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki kemampuan yang sama seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dah baik sekali Kak Yede ya. Mungkin itu Kak ya. Terus yang nomor 4. Coba Kak Dwi, nomor 4 Kak Dwi. Terima kasih Kak Basil. Nomor 4, Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria, temannya, yang tuli dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shoot. Menurut saya ini tepat sekali karena dia kan tuli ini Pak Basil. Dia kan pasti dia menggunakan isyarat dia, karena dia di sini tuli. Menurut saya ini tepat, pas ya. Begini Kak Dwi, apa yang dibacakan di sana itu adalah menganut isu sosial seperti apa dia, begitu Kak Dwi. Izin ini Kak, mungkin maksudnya Kak Fasil itu gini Kak Dwi, termasuk dalam isu sosial apa? Apakah gender, apakah sosial, apakah etnik, apakah itu kategori apa dia gitu Kak? Terima kasih. Mungkin hilang ya. Coba Kak Surya, nomor 5 Kak Surya. Baik Kak, di sini Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Mungkin di sini isu sosialnya itu mungkin kembali ke gender bagi saya, Kak Fasil, seperti itu. Oke, ya mungkin pandangan saya juga hampir sama. Karena dia akan menyetarakan pembelajarannya itu kepada semua peserta didik. Mungkin akan dibagi mungkin dari beberapa kelompok itu. Oke, terus yang terakhir. Yang terakhir, coba Kak Kurniawan. Yang terakhir. Baik Kak Fasil. Jadi yang nomor terakhir ini, Gia dan Felix diejek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru. Jadi isu sosialnya di sini tentang bullying secara verbal mungkin, Kak. Ya. Betul. Terima kasih. Ini isu sosialnya terkait dengan bullying ya. Bullying yang dimana mungkin ada bahasa diejek. Karena mungkin pada saat kita juga sebagai guru PJOK pernah mengalami situasi atau kasus yang seperti itu. Yang dimana nantinya kita harus bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada peserta didik dengan
menerapkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Mungkin itu ya Kak ya. Nah, di sini ya Kak, kita akan memasuki diskusi ya. Nanti akan ada penyelesaian kasus yang dimana nanti kasus ini yang bagi ya, nanti dibagi beberapa kelompok, nanti Kak silakan ya berdiskusi ya ada di main room ya, nanti di room 1, room 2, room 3. Kalau nggak salah di sini ada tiga ya Kak ya. Nanti saya bagi, nanti Kak silakan saya kirim nantinya di grup WA ya. Sambil menunggu dan sambil saya akan bagi nanti grupnya. Saya izin stop sharing dulu ya Kak. Silakan ya Kak sambil minum ya, boleh biar enggak kehausan. Nanti setelah dibagi, nanti saya minta waktunya penyelesaiannya ini adalah saya kasih waktu 25 menit. Setelah itu Kak silakan presentasi terkait dengan kasus yang ada pada kalimat yang sudah dibuat. Silakan ya Kak ya sambil minum.
Nah, itu Kakak ya. Lagi sebentar saya akan bagi ya. Itu ada 3 kasus, berarti ada main room, room 1 dan room 2. Nanti karena jumlahnya 15, saya bagi menjadi 3. Nanti silakan berkelompok, silakan Kakak diskusi, nanti langsung Kakak presentasi terkait dengan pertanyaan yang sudah dibuat ya dan dikerjakan. Begitu. Saya bagi ya, Kak. Nanti saya kasih waktu 30 menit ya, Kak ya. Saya kasih waktu 25 menit. Setelah itu nanti Kakak langsung masuk ke main room kembali. Yang main room, Kak Yede di mana Kak Yede? Breakout 1. Kok balik lagi ke sini? Sorry Kak.
Nah, itu Kak. Di main room ada 4 ya? Ada 5. Di main room ada 5. Breakout 1. Adik awak main Win. Win balik adik. Awak. Mesti main masih teh. Sing ngejak kelompok awak, Bro. Jangan berubah-berubah kayaknya. Kak, keluar sendiri aja, Kak. Saya dilempar sendiri. Ya, ikuti di tulisan. Kalau di gini langsung gini gitu. Diden pesu. Kak, saya kelempar, Kak. Ya, itu udah saya gini kan, Kak. Udah lagi. Kak Yogi, Kak Pais di main room, Kak Dwi di main room, Kak Sudi main room. Oh. Nah, Tadi itu Kak Wawan gue Mulan. dulu main ya. Wan di main di Cewan. Kak Sudi, Kak Merte. Itu di main room. Loh, Win nih. kok kembali lagi nih? Itu udah kembali sendiri. Kembali sendiri nih. Sendirinya Kak, kembali nih. Tidak ada macam-macam ya. Tidak ada. Kak Sudi. Kembali benar. Kak Sudi, Kak Sabde, Kak Kurniawan, Muriase. Kak Merteyase. Yo. Dwi. Kak Dwi lagi. Kak Dwi. Itu Kak Yogi. Kak Yogi masuk Room 1 ke Kak Yogi. Terus Kak Dwi masuk juga ke room 1. Ya, itu baru betul. Nah. Pas. Ya. Di grup udah saya bagikan ya. Silakan yang main room itu tugas 1, yang room 1 itu tugas 2, yang room 2 itu tugas 3. Silakan kalau bisa di PPT silakan di PPT.
Kalau Kak bisa di apa namanya di slide, silakan di slide. Adakah di Canva? Kalau nggak bisa silahkan di Word. Silahkan. Kakak ya. Itu waktunya udah saya setel, nanti 25 menit. Silakan Kakak langsung kembali ke main room. Sudah ya? Yang di main room sudah ya? Sudah. Ya. Kalau sudah, Yuk Kak Wawan. Apa nih? Kasus 3 nih. 1. Kasus 1. 1 per 3 nih. Kasus 1 tentang Aku main room nih. Main room sih. Dok. Ini kita COVID nih. Berapa lu main bangpan? Saya salah kamar saya berarti ceng. Ini ceng. Apa kali Cipra? Salah kamar nih. Perang engket ini. Di jok kamar Wan. Siapa sih nazim dengan Amor si man kamar milu. Di jok kamar. Zoom linghang kalau salam celap kamar. Tuh saya ngezoom sambil mendem gitu bercai. Di jok kamar sing tawang. Goblok saya. Lagu nomor kudu mah kasus 1 atau kasus 3? Kudu tes. Apa 1? 1 apa telu? 1 yuk. Mana yuk? Masih main room nih. Sedang memimpin kegiatan langsung kemudian mengambil dua orang itu untuk masing-masing tim. Kemudian itu melakukan tos yang memang kemudian nomor 1 dengan kemudian belajar dengan kawan. Mengatakan mengajar dengan satu orang kemudian pasang sampai semua sedikit masuk ke dalam tim 1. Jadi setelah cukup pasti dimulai dengan seluruh Coba secara kemudian yang menjaga. Aku gak ini jadi nih. Praja ini praja cing nih. Nyontek aja. Penyusup nih mata-mata di Jawa awas ngerti nih takut nih asli bercing deh jadi sudah dinyontek cai grup kelompok dimpal cai di Jawa kelompok awas main tiba-tiba nongol buat main ya ini gila aja sinyal lo merebok kemudian rago konten nih sing udah ngainen no awak pokok menyerahkan kepada kalian sing aduk itu awak nunggu yang setir nih. Paparin ya. Ini 15 menit nih. Slide. Aku mau nanya nih. Langsung kan paparin yo. Udah misi slide lah. Canva sama genap lah. Oh, udah misi slide omongan yo. Langsung kan baca Maksudnya langsung yo. Langsung 1 yo. 1 nih 1. Percaya ge buan. Itu Cendro.
Oh. Bandung nyemput kene, nyemput Bunda Hara malu nih Galungan nyemput Bunda Hara. Beda. Nara. Nah, ada yang fokus. Sekena awak di kamar ini awak nengok. Sing nawang aja 4-4 nih. Satu grup 4 orang pra. Nah, orang aja tulis mampu. Nah, ini kan gabung. Oke, dua aja cing nih. Ya, Kak Kurniawan, nanti tolong dipaparkan ya. Nah, sebisa mungkin. Kak Kurniawan ini maparang, Bu. Oh, Kak Wawan meletot yo. Oh, iya, awak kena gini kau. Offside awak. Kan isu-isu ini di tugas kan yo. Terus yang salah. Bin 17 menit nih. Nu nyidang makan. Tapi mau keluar, makan malu, nak makan soal besar. Dia minjem deh kalau nih. Tapi gulingnya Wan. Nah, Bo makasih Ras. Bo man sekolah ini. Kontrol jelaskan nih. Bukan kontrol jelaskan. Nah, wake ngainin yang nyelasa. Cai ngoyong. Cai duduk manis toh, apa aja. Sibuk soal dan sibuk. Ini Kak Wipra milu kelompok nih. Ngajak Gen, mayu sengado aja nih. Enggak ngawak. Jadi dia. Alih jadi palico mesti kelompok. Ini kan selain apa nih? Ini 1/3 ada mana ya? Ini kan? Benar slide 1 mana? Kasus 1 nih. Oh, itu 1 beli. Orang deh Ari awak tuh coba baik-baik. Engkau nih beragata kasus coy. Wipra untuk lah pun baca bra. Nengken. Sinang Kurnanio beten tes. Cai ngerti lah, cing ini semua gantian ganti. Wah, Samuel. Kurnanio beten tuh, terus ndelih ke beten ya. Apa penyusup udah jelasan menjawab nih. Yo udah jelasah. Mata-mata nih. Cai pasti ganti kelompok pemberat penderita cai pra. Kasus Bang. Bukan wakil coba baik-baik, wakil sudah berkasus dan beragata kasus. Sudah tadi ditakip loh.
Kucing juga gajah. Oh. Sayang. Cing. Ternyata di benang-benang galungan-galungan kini jijik luar ternyata no. Ini pulang kampung punya. Ano may PPG din yo. Punya man PPG ni. Man beli. Aku man. Man beli. Kalau LPTK di man. Rago di Makassar. Rago di Ambon. Cek Ambon. Mandi Ansan. Aduh mandi Lombok. Ragu mandi Lombok, Mandalika beli. Nah, tuh. Di Ansan mandi lo. Tetangganya Rago dibeli, Rago di Ambon, man. Merces itu man, Tes. Mertes Papua ya Cendrawasih ya man. Nusa Cendana. Nyocoin man cai tes. Tes 11-12 lah. Nah, wagi. Di Ansan Wadi ada mandi nih yang ada yo. Sing. Aduh. Lapor diri. Pulang kapan Perkasan? Konden. Boswood, Rago Boswood. Murah bu Maluna PPG. Tuh kan ngorain. Boswood 2 tahun yang lalu awak gitu maksud ngorain. Tinggal ganti lawan pedih no. Sombong, Cindro. Awak kan ngorain awak subuh 2 tahun yang lalu. Marobong Tugas tuh sama kerja di LF di PMM lo. Oh. Semangat teman-teman. Demi gaji yang lebih baik.
Ya, ya. Tadi Liu yang bergabung nih masuk ini. Om subuh pragat. Subuh pragat. Opa jak sudi. Ini bergabung lagi. Pragat doh. Tadi Liu penyusup nih. Ngalih magai. Yang di main room udah selesai. Kakak yang di main room dan juga siapa yang di main room tadi? Kak Sudi, Kak Wawan, Kak Wipra, Kak Agus Mertayasa, Kak Sabde. Itu yang di main room kayaknya, Kak. Kak Mertayasa. Kak Gustut kayaknya minta konfirmasi masuk ke main room, Kak. Tadi dia nelpon. Oh iya ya, Kak Gustut belum masuk ya dari tadi ya? Ya, belum masuk deh, Kak. Sudah. Nanti Kakak silakan presentasi satu-satu ya terkait dengan kasus yang dipecahkan. Siap. Silakan dari Kakak yang di main room pilih satu orang, yang di room 2 silakan pilih. Mungkin room 1 ini belum selesai ini. Kak Kurniawan udah selesai, Kak Kurniawan?
Ya sudah Kak, sedikit banyaknya oke. sudah. Ini soalnya dibacakan semuanya Kak? Soalnya enggak usah Kak, Nggak usah ya, langsung jawabannya ke saja. pertanyaan itu aja ya? Ya. Oke. Waktunya lagi 2 menit. Sudah ya Kakak? Sudah semua masuk ya? Dari room 1 udah masuk? Kak Faiz, Kak Surya, Kak Dwi sudah. Kalau sudah, coba yang ada di yang room 2, silakan. Presentasi satu orang. Room 2 tadi? Room 2 kayaknya. Kak Ari, room 2. Oh, Kak Ari. Oh ya, izin Kak. Silakan, Kak Ari. Baik, terima kasih Kak. Jadi berdasarkan dari hasil diskusi break room 2 berdasarkan kasus yang ketiga, jadi teman-teman tadi sudah berkontribusi dalam pembuatannya. Yang pertama didapatkan hasil, jadi fenomena yang memungkinkan terjadi dalam proses pembelajaran terkait dengan kesetaraan gender adalah siswa akan merasa diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Namun, yang akan ada sedikit kendala dalam melakukan permainan. Ketika siswa putri membawa bola, akan merasa takut ketika bola akan direbut oleh siswa putra. Dan sebaliknya, siswa putra akan canggung merebut bola ketika bola dikuasai siswa putri. Ini bisa menyebabkan adanya rasa ketidaknyamanan. Jadi berdasarkan hasil diskusi, maka didapatkan hasil tersebut. Yang kedua, solusi yang dapat kami terapkan dalam situasi tersebut adalah yang pertama yaitu pembentukan tim atau kelompok yang beragam. Yang kedua, modifikasi peraturan permainan. Yang ketiga, pemilihan peralatan yang sesuai. Yang keempat, pemberian peran yang beragam. Yang kelima, penciptaan suasana yang positif. Dan terakhir, pendidikan tentang kesetaraan gender. Jadi berdasarkan kasus 3, maka demikianlah yang bisa kami paparkan dalam presentasi pada siang hari ini. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Baik sekali, silakan. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ari. Kakak bisa klik di dashboardnya itu bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok di room 2 ya. Terus
sekarang main room. Silakan yang di main room. Siapa yang presentasi? Kak Kurniawan. Silakan Kak Kurniawan. Buka kameranya Kak Kurniawan. Oh, siap Kakak. Di sini saya perwakilan dari main room ya. Nah, berdasarkan kerjasama kita tadi, di sini kasus yang pertama itu tentang terkait isu eksklusivitas, fenomena apa yang muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudi dan Seto. Jadi di sini dalam proses pemilihan tim kemungkinan besar akan muncul fenomena eksklusivitas. Nah, seperti pemilihan teman dekat dia. Terus ada yang namanya pemilihan berdasarkan kemampuan dan juga diskriminasi. Nah, itu jawaban dari kami untuk kasus yang A itu. Terus solusinya bagaimana? Jadi solusinya itu bisa dengan pembagian tim secara acak dia. Dan juga ada rotasi anggota tim. Terus menanamkan nilai sportivitas. Dan yang terakhir itu solusinya memberikan pembinaan kepada siswa. Nah, itu dari kelompok kami. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak Kurniawan dari kelompok main room. Tepuk tangan dulu untuk Kak Kurniawan. Terus yang terakhir di kelompok room 1, silakan. Share screen ya biar kelihatan, biar dilihat dengan teman-teman juga. Kak Gustut, selamat bergabung. Siap Kak, siap. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok apa tadi? Kelompok 3. Kelompok 1. Oh, kelompok 1, maaf. Kelompok 1 tentang studi kasus yang nomor 2. Yang pertama, sikap guru terhadap murid yang penyandang disabilitas, termasuk yang menggunakan kursi roda, harusnya lebih inklusif, empatik, dan mendukung. Guru perlu memastikan bahwa mereka selalu diterima sepenuhnya dalam kelas, menghormati kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan untuk memfasilitasi partisipasi dan pembelajaran yang lebih optimal. Itu. Kemudian yang nomor 2, apa Pak? Sikap guru terhadap murid. Siapa Pak? Oh iya ini. Dan selanjutnya, bagaimana bentuk penilaian yang Anda lakukan dan disesuaikan dengan mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik. Nah, penilaiannya sebagai berikut. Penilaian yang dilakukan harus bersifat inklusif dan mengakomodasi perbedaan terhadap setiap siswa. Beberapa hal yang dapat saya lakukan. Yang pertama, penilaian yang beragam. Saya akan menggunakan berbagai metode. Metode penilaian seperti pengamatan, tes tertulis, portofolio, dan presentasi untuk memberikan kesempatan untuk dari presentasi dari kelompok 3. Kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faiz. Udah luar biasa semuanya ya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Faiz di kelompok room 1. Kak,
karena waktu ya, kita sudah lewat mungkin 15 menit. Untuk pertemuan kali ini itu sudah luar biasa terkait dengan apa yang menjadi kasus-kasus yang kita selesaikan. Saya harapkan nanti Kakak bisa memberikan refleksi dan penyelesaian kasus terkait dengan apa yang Kakak terapkan di sekolah masing-masing gitu. Nah, untuk itu dengan adanya kasus-kasus tersebut Kakak mampu dalam suatu penyelesaian dan penerapan nantinya bagaimana caranya Kakak menyelesaikan kasus yang ada di sekolah masing-masing. Nah, itu saja Kak ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mungkin mohon maaf ya, agak sedikit lewat gitu. Dan saya harapkan ke depan bisa lebih baik lagi untuk perjalanan kita dalam melakukan pembelajaran. Itu aja ya. Mohon maaf untuk hari ini ya. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin sebelum ditutup, kita doa penutup dulu ya untuk mengakhiri suatu pembelajaran. Silakan. Mungkin yang mewakili doa. Kawawan. Kawawan, silakan, Kawawan. Ya, terima kasih Kakak. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kawan. Ya, saya izin stop record dulu.